Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Rifki Ashrif, MT, dan Bapak Insinyur Muhammad Reza Hasrul, ST, MT. Saya atas nama Siti Fatimah Az-Zahra dengan NIM 210201602042 dari Prodi Teknik Sipil dan Bangunan Gedung kelas 03. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai permeabilitas dan rembesan aliran air dalam tanah. Permeabilitas dan rembesan aliran air dalam tanah. Pengertian permeabilitas. Permeabilitas adalah salah satu parameter petrofisik yang berupa kemampuan batuan untuk dapat meloluskan fluida. Satuan permeabilitas yang umum digunakan ialah Darcy. Aliran fluida dalam media berpori berdasarkan hukum Darcy diturunkan secara empiris. Pengertian rembesan. Rembesan adalah air waduk yang mencair jalannya melalui material poros atau suatu rekahan baik yang ada di dalam tubuh maupun fondasinya. Gaya atau tekanan air rembesan dapat menimbulkan alur air baru atau alur existing sehingga bendungannya reka. Aliran air dalam tanah. Pengertian tanah. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Demikian air merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah-masalah teknik yang berhubungan dengan tanah seperti penurunan stabilitas pondasi, stabilitas lereng. Terdapat 3 zona penting di lapisan tanah yang dekat dengan permukaan bumi, yaitu yang pertama zona jenuh air, dan yang kedua zona kapiler, ketiga zona jenuh sebagian. A. Zona jenuh air atau zona di bawah permukaan air. Air mengisi seluruh rongga-rongga tanah. B. Pada zona tanah ini dianggap dalam kedudukan jenuh sempurna. C. Pada zona kapiler terdapat di atas zona jenuh. Ketebalan zona ini tergantung dari jenis tanahnya. D. Zona tak jenuh atau zona jenuh sebagian berkedudukan di atas adalah zona di dekat permukaan tanah di dalam air, dipengaruhi oleh penguapan air dan akar-akar tumbuhan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada satu titik di dalam air yang menggali dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekan, tinggi kecepatan, dan tinggi evaluasi, yaitu seperti rumus di bawah ini. 1. Apabila persamaan Bernoulli tersebut dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, sebagian persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. 2. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, sehingga tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan P per VW ditambah Z. 3. Hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Kehilangan energi AH tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu I sama dengan AH per L. Hukum Darcy. Hukum Darcy memperkenalkan hubungan antara kecepatan aliran air dalam tanah atau V dan gradien hidrolik sebagai berikut. V sama dengan KI, di mana V sama dengan kecepatan aliran air dalam tanah, K sama dengan koefisien permeabilitas, I sama dengan gradien hidrolik. Selanjutnya debit rembesan atau Q dapat ditulis dengan Q sama dengan KI, dengan A sama dengan luas menempang tanah. C. Koefisien permeabilitas atau koefisien rembesan atau K mempunyai satuan yang sama dengan satuan kecepatan, yaitu cm per detik atau mm per detik, dan menunjukkan ukuran tanah terhadap aliran air. Bila pengaruh sifat-sifat air dimasukkan, maka di mana?
K sama dengan koefisien bersolut cm per detik, PW sama dengan kerepatan air gram cm kubik, gram sama dengan gravitasi cm per detik pangkat 2. Karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah V2 adalah sebagai berikut. VL sama dengan V per N atau VL sama dengan KI per N, dengan N sama dengan porositas tanah. Permeabilitas. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor, yaitu 1. Viskositas cairan, 2. Distribusi ukuran pori, 3. Rasio kekosongan, 4. Kekerasan partikel mineral, 5. Derajat dan kejenuhan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas: A. Tekstur tanah, B. Struktur tanah, C. Porositas, D. Viskositas cairan, E. Gravitasi, V. BI atau BJ. Pengujian energi tetap atau constant Hahn. Volume air yang terkumpul. Q sama dengan QT sama dengan KI AT, dengan A adalah luas penempang benda, karena I sama dengan H per L, maka K H per L AT, sehingga K sama dengan QL per H AT. Pengujian tinggi energi turun atau falling head. Debit air yang mengalir melalui benda uji pada waktu itu, seperti pada rumus yang tertera di layar. Pengujian tinggi energi tetap atau constant head. Pengujian constant head ini cocok untuk jenis tanah granular atau berbutir. Prinsip pengujiannya: tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pemberian air dari pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pipa masuk dan pipa keluar selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilang adalah setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur atau Q, dan waktu pengumpulan air dicatat. Volume air yang terkumpul adalah Q sama dengan QT sama dengan KIAT, dengan A adalah luas penampang benda uji dan L adalah panjangnya. Karena I sama dengan H per L, maka Q sama dengan QK H per L AT, sehingga K sama dengan QL per H AT. Koefisien dan rembesan. Koefisien dan rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau geoteknik. Para ahli geologi menyebutkan sebagian konduktivitas hidrolik. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam total volume dalam suatu SI. Koefisien rembesan dinyatakan dalam cm per detik dan total volume dalam cm kubik. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir sehingga pori, kekerasan penurunan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlumpur, struktur lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konstruksi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Ekivalen padat tanah berlapis-lapis. Rembesan. Koefisien rembesan suatu tanah mungkin bervariasi menurut arah aliran yang tergantung pada perilaku tanah di lapangan. Untuk tanah yang berlapis-lapis, di mana koefisien rembesan alirannya dalam suatu arah tertentu berubah dari lapisan ke lapisan, kiranya perlu ditentukan harga rembesan ekuivalen untuk menyederhanakan perhitungan. Penurunan berikut ini adalah perumusan rembesan ekuivalen untuk aliran air dalam arah vertikal dan horizontal yang melalui tanah berlapis-lapis dengan arah lapisan horizontal.
Uji rembesan di lapangan dengan cara pemompaan dari sumur. Di lapangan, koefisien rembesan rata-rata yang searah dengan arah aliran dari suatu lapisan tanah dapat ditentukan dengan cara mengadakan uji coba pengompaan dari sumur di dalam melakukan percobaan. Air dipompa keluar dari sumur uji yang mempunyai mantel silinder berlumbung dengan kecepatan tetap. Beberapa sumur observasi dibuat di sekeliling sumur uji jarak yang berbeda-beda. Ketinggian air di dalam sumur uji dan sumur observasi diteliti secara terus-menerus sejak pemompaan dilakukan hingga keadaan tunak dicapai. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan sedikit materi dari saya. Jika ada penyebutan kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cereng.